Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara kembali dalam program Berkat Pagi di hari ini. Mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Di pagi hari ini kita belajar masih dalam kitab Yehezkiel Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita buka Yehezkiel pasal yang ke-34 Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar di satu pasal ini. Kita belajar di pasal 34. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara di ayat yang kedua. Dari awal mungkin. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Baik Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar sama-sama bahwa di pasal 34 ada di sana dikatakan di perikopnya, Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, dan ternyata di sini kita boleh melihat bahwa banyak hal yang terjadi dalam masa pembuangan di Babel Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kita belajar bahwa kita melihat di ayat ayat yang kedua di sana dikatakan, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, ternyata banyak hal terjadi dan salah satunya di pasal 34 ini ada yang namanya, di sini boleh dikatakan gembala-gembala Israel di sini kalau boleh saya gambarkan adalah mereka pemimpin-pemimpin rohani pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan mereka hanya menggembalakan diri sendiri. Artinya di sini Yehezkiel sebagai nabi Tuhan dititahkan oleh Tuhan untuk mengecam para pemimpin Israel. Karena apa? Mereka hanya memperhatikan diri sendiri dan mereka hanya menggembalakan diri sendiri dan bukan memperhatikan rakyat atau boleh dikatakan bangsa Israel. Nah, mari kita lihat di ayat yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, di sini Yehezkiel menguraikan bahwa mereka terlalu mementingkan diri sendiri. Ada hal-hal yang mereka ambil dari rakyat, tetapi mereka tidak mau memperhatikan dari rakyat. Itu bangsa Israel Bapak Ibu Saudara. Nah, di ayat yang keempat, mari sama-sama kita baca. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bahwa Yehezkiel menguraikan dosa-dosa mereka. Mereka yang menyatakan setiap apa yang mereka lakukan, bahwa mereka sebagai pemimpin-pemimpin rohani banyak hal yang mereka tidak laksanakan. Ada banyak tanggung jawab yang mereka tidak penuhi sebagai pemimpin rohani. Salah satunya Bapak Ibu Saudara di ayat yang keempat tadi. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang.
Bahkan saudara, yang hilang tidak mereka cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Wow, Bapak Ibu Saudara, boleh kita melihat di sini apa yang terjadi pada masa pembuangan di Babel, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang terpuruk malah makin terpuruk, yang susah malah makin susah, Bapak Ibu Saudara. Malah mungkin ya, saya nggak tahu bagaimana kejadiannya, tapi di sini dikatakan mungkin mereka sampai membiarkan umat-umat Tuhan sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca kembali Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, mari kita baca, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Ayat yang ke-8, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Nah, di sini saudara, Tuhan, kalau boleh dikatakan Tuhan marah, Tuhan mengecam kepada setiap para petinggi-petinggi agama pada waktu itu. Mereka tidak melaksanakan tugas mereka sebagaimana mestinya. Nah, akhirnya Tuhan sendiri yang berbicara bahwa Tuhan Allah akan menghakimi setiap para pemimpin agama karena mereka secara egoistik, Bapak Ibu Saudara, secara egois, asik dengan urusannya mereka masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Mereka mengabaikan setiap pelayanan mereka yang ditugaskan, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana mereka sebagai pemimpin agama waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Tuhan katakan Tuhan akan menghakimi para pemimpin. Mari kita sama-sama kita baca di ayat 9, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri, coba Bapak Ibu perhatikan dengan baik, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka sehingga tidak terus lagi mereka menjadi makanan. Nah, saudara, di sini dikatakan Tuhan sendirilah yang akan menjadi gembala bagi mereka. Ini di Yeskiel ini, Bapak Ibu Saudara, menggambarkan bagaimana akan datangnya Mesias juga nanti. Mesias Tuhan sendiri yang akan menggembalakan domba-domba tersebut, artinya bangsa Israel. Di sana dikatakan ada pengharapan yang datang untuk menggembalakan mereka yang hilang, akan Tuhan cari, mereka yang tersesat akan Tuhan cari, saudara. Itu sebabnya di sana dikatakan maka Tuhan sendiri yang akan menjadi gembala. Nah, gembala-gembala yang mengabaikan kawanan domba mereka akan disingkirkan dari jabatan. Saudara bisa lihat kembali di ayat yang ke-10 tadi. Disingkirkan dari jabatan mereka, dan mereka akan juga, saudara, dianggap tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada bangsa Israel. Dan yang seharusnya mereka pimpin mereka pimpin untuk menjadi bangsa yang boleh dikatakan bangsa yang penuh pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah sebabnya maka Tuhan berkata di ayat 10 tadi dan menegaskan dengan sebuah sumpah, bahkan ayat 8 tadi kalau kita
baca Bapak Ibu Saudara. Kita lanjut Bapak Ibu. Sebab beginilah firman Tuhan ayat yang 11. Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku yang sudah tadi kita bahas Bapak Ibu Saudara, dan akan mencarinya seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan pada hari kegelapan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita boleh lihat bahwa Tuhan sendiri yang akan mencari domba-dombanya. Itulah sebabnya dia dikatakan sebagai gembala yang agung Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana jeleknya ya perbuatan bangsa Israel, asitoh Tuhan masih mencari, asitoh Tuhan masih menjadi gembala yang agung bagi bangsa Israel. Sebagai ayat yang terakhir coba kita baca ayat yang ke-15 dan ke-16. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah yang 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Itulah gembala kita yang agung Bapak Ibu Saudara. Dialah Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana buruknya kita, Tuhan itu tidak pernah memandang rupa dan bentuk kita seperti apa Bapak Ibu Saudara. Memandang sebagaimana dosa kita. Tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita belajar dari bangsa Israel. Bangsa yang saudara, banyak yang dia lakukan menyakiti hati Tuhan. Tuhan sudah menyatakan bahwa hanya Tuhanlah yang layak disembah, tapi mereka masih menyembah Allah-Allah yang lain. Bapak Ibu Saudara, sebagai ayat yang terakhir dalam Mazmur yang ke-23 Bapak Ibu Saudara, ayat yang pertama sampai keempat saya bacakan bagi saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita terus melekat kepada gembala yang agung. Karena dia yang paling tahu kemana kita harus pergi. Ke dalam hidup kita, dia yang paling tahu apa yang harus kita lakukan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, melekat terus kepada gembala yang agung. Amin Bapak Ibu Saudara, dia tidak pernah meninggalkan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita.